Suapin aku, baby, pinta Kalingga dengan manja. Ih, kenapa tidak makan sendiri aja? Saut Yuna dengan kesal. Semenjak menikah, Kalingga menjadi lebih manja dengannya. Yuna yang anak tunggal dan terbiasa sendiri, terkadang merasa risih dengan tingkah Kalingga. Bukan tidak suka, mungkin dirinya belum terbiasa, makanya merasa risih. Yuna menyuapi Kalingga dengan begitu telaten, sementara Kalingga yang disuapi malah asyik bermain game di ponselnya. Malah enak-enakan main game, gerutu Yuna yang masih terdengar di telinga Kalingga. Sebentar lagi baby, nanggung, ucap Kalingga. Yuna semakin kesal. Ia menyuapi Kalingga dengan sendok yang penuh dengan nasi. Ucap Kalingga. Yuna pun langsung memasukkan nasi tersebut ke dalam mulut Kalingga, membuat mulut Kalingga penuh. Yuna tertawa dalam hati melihat Kalingga yang sedang kesulitan mengunyah. Kebanyakan sayang, protes Kalingga setelah selesai mengunyah. Siapa suruh main handphone terus, cebik Yuna. Kalingga terkekeh mendengarnya. Lalu dia menaruh ponselnya di atas meja dan memeluk istrinya dengan gemas sambil mengecupi pipi Yuna. Kalingga, pekik Yuna merasa geli karena Kalingga terus menciuminya tanpa henti. Yuna terus meronta dan minta dilepaskan. Namun Kalingga dengan sengaja memeluknya dengan begitu erat. Kalingga pun berhenti menciumi istrinya ketika melihat mata Yuna yang sudah mengeluarkan air mata. Terima kasih sudah mau menikah denganku. Kehadiranmu membuat hidupku semakin berwarna, ucap Kalingga sambil menatap kedua bola mata istrinya dengan begitu dalam. Dari awal aku tidak tahu kalau yang dijodohkan mama itu kamu. Aku menerima perjodohan ini karena dipaksa mama. Sebenarnya aku bisa saja kabur, tapi aku takut mengecewakan mama, saut Yuna jujur. Dari awal mereka berdua memang sama-sama tidak tahu. Mereka menerima perjodohan karena paksaan orang tuanya. Lalu, gimana perasaanmu saat tahu kalau yang menjadi suamimu itu aku? Tanya Kalingga sambil merapihkan rambut Yuna yang berantakan. Aku tidak tahu, jawab Yuna gugup. Ia menundukkan wajahnya karena malu. Tidak mungkin Yuna menyatakan perasaannya duluan. Sedang sampai sekarang Kalingga juga belum bilang apa-apa tentang perasaannya. Yuna takut seperti dulu yang tidak mendapat respon dari Kalingga. Kalingga tahu kalau istrinya malu menyatakan perasaannya. Kamu mau di sini atau mau pulang? Tanya Kalingga mengalihkan pembicaraan. Boleh aku main? Aku ingin menemui temanku, tanya Yuna. Temanmu siapa? Jangan bilang temanmu yang songong itu, tanya Kalingga memastikan. Ia takut istrinya disakiti sama teman Yuna yang waktu itu. Aku cuma ingin menemui Ana, teman kerja aku di kafe, jawab Yuna. Boleh, tapi perginya pakai sopir ya, saut Kalingga. Kenapa pakai sopir? Aku kesini kan bawa mobil sendiri, protes Yuna. Ia paling malas pergi diantar-antar sama sopir. Dia bisa nyetir sendiri, kenapa harus pakai sopir? Mana kunci mobil kamu? Tanya Kalingga. Buat apa? Tanya Yuna bingung. Bawa sini dulu, pinta Kalingga. Yuna pun mengambil kunci mobilnya yang ada di dalam tas miliknya, lalu menyerahkan kunci tersebut kepada suaminya. Ini, ucap Yuna sambil memberikan kunci tersebut kepada Kalingga.
Sekarang kunci mobilnya sudah sama aku. Itu artinya kamu tidak bisa memakai mobilmu lagi. Dan mau tidak mau, kamu harus diantar sama sopir, ucap Kalingga tersenyum. Yuna menganga. Ia merasa dijebak sama suaminya sendiri. Benar-benar licik, pikirnya. Kau menipuku, seru Yuna. Tidak, kamunya saja yang mudah percaya sama orang. Kilah Kalingga membuat Yuna mencebikkan bibirnya sebal. Aku tidak mau berbicara sama kamu. Yuna merajuk sambil melengoskan wajahnya ke arah lain. Kalingga tertawa kecil melihatnya. Bukan posesif, akan tetapi sekarang Yuna sudah menjadi tanggung jawabnya. Dan dia harus memastikan keselamatannya juga. Kalingga menghubungi supirnya dan menyuruhnya mengantar istrinya menemui temannya. Kamu bisa ke bawah sekarang. Mungkin sopirnya sudah menunggu kamu di lobi, ucap Kalingga. Yuna menyalami tangan suaminya lebih dulu. Nanti kabarin, kalau sempat aku akan menjemputmu, ujar Kalingga. Iya, saut Yuna dan segera pergi dari ruangan suaminya. Bagaimana? Apa kau sudah mendapatkan informasi yang aku minta? Tanya Ronald kepada anak buahnya yang ia suruh mencari informasi tentang Akira. Sudah tuan, dan ini informasi yang Anda minta, jawab anak buah Ronald sambil memberikan berkas yang berisi informasi tentang Akira kepada Ronald. Ronald menerima berkas tersebut dan membacanya dengan seksama. Ia memastikan tidak ada yang terlewat membaca informasi tersebut. Tangan Ronald mengepal erat. Ternyata benar kalau Akira sedang ingin menjebaknya. Tapi Ronald harus memastikan lagi kalau janin yang ada di rahim Akira itu bukan berasal dari benihnya. Kirim orang untuk mengawasi aktivitas wanita itu dan kumpulkan semua buktinya, perintah Ronald setelah membaca informasi tersebut. Baik tuan, saut anak buah Ronald. Lakukan dengan rapi. Jangan sampai dia tahu kalau kita sedang memantaunya, peringatnya kepada anak buahnya. Setelah itu anak buah Ronald keluar dari ruangannya. Lantas ia memutar kursinya menatap ke arah luar dari jendela ruangan kerjanya. Akira sedang berada di kamar miliknya sambil memikirkan cara yang akan ia pakai untuk menjerat Ronald. Tak apa dia tidak bisa mendapatkan Nevan, namun kali ini dia tidak mau gagal untuk mendapatkan Ronald. Sepertinya aku harus menemui keluarganya. Siapa tahu dengan begitu ia akan meminta Ronald untuk menikahiku. Gumam Akira tersenyum. Ia merasa yakin kalau keluarga Ronald mau menerimanya. Sore hari Akira sudah berdandan rapi sambil menenteng tas miliknya sambil keluar dari kamarnya. Kamu mau kemana lagi Akira? Kamu ini lagi hamil muda. Harusnya kamu banyak istirahat, omel Matteo. Papa tidak perlu tahu, bukankah Papa sendiri yang menyuruh Akira untuk menggugurkan janin ini? Lalu untuk apa Papa mengingatkanku? Saut Akira sinis dan pergi begitu saja. Matteo menghela nafas lelah. Semakin hari Akira semakin bersikap kurang ajar dengan dirinya. Akira pergi menggunakan taksi menuju ke mansion keluarga Maxwell atau mansion orang tua Ronald. Dari mana Akira tahu mansion tersebut? Tentu saja Akira tahu. Siapa yang tidak tahu keluarga Maxwell, salah satu konglomerat yang ada di negara ini. Jadi tidak susah bagi Akira mencari alamat rumah keluarga Ronald. Maaf, mau cari siapa Nona? Tanya penjaga. Saya mau ketemu sama Tuan Maxwell, jawab Akira. Nama Anda siapa? Dan ada keperluan apa Anda ingin bertemu dengan beliau? Tanyanya lagi. Mansion
Keluarga Maxwell memang terkenal ketat. Ia tidak membiarkan sembarangan orang masuk ke dalam rumahnya. Akira kesal dengan penjaga yang ada di mansion keluarga Maxwell. Dia terus diinterogasi selayaknya seorang penjahat. Saya Akira Nawel. Ada hal penting yang ingin saya katakan dengan beliau, ketus Akira. Sebentar, saya akan hubungi tuan saya dulu, ucap penjaga. Lalu dia masuk ke dalam pos dan menelpon tuannya untuk memberitahu kalau ada seorang wanita yang ingin bertemu dengannya. Maaf mengganggu tuan, di luar ada Nona Akira Nawel yang ingin bertemu dengan Anda, ucap penjaga ketika panggilannya terhubung dengan tuannya. Saya tidak tahu tuan. Dia hanya bilang katanya ada sesuatu yang penting yang ingin ia katakan kepada Anda, saut penjaga. Baik tuan, saut penjaga dan mematikan panggilannya. Ia keluar pos menghampiri Akira yang masih berada di dalam taksi. Silakan masuk Nona, tuan saya sudah menunggu Anda di dalam, ucap penjaga. Harusnya dari tadi, jadi saya tidak perlu menunggu, kesal Akira. Taksi yang ditumpangi Akira melaju masuk ke dalam pelataran mansion keluarga Maxwell. Sementara di dalam rumah, Maxwell penasaran dengan maksud Akira yang ingin bertemu dengannya. Maxwell yang seorang pembisnis tentu dia tahu sedikit tentang marga Nawel. Makanya dia mengizinkan Akira untuk masuk ke dalam mansionnya. Ada apa, Dad? Tanya Vira, istri Jeremy Maxwell, orang tua Ronald. Ada tamu, tapi Daddy tidak mengenalnya, saut Jeremy. Lalu ada apa dia menemuimu, sementara kamu sendiri tidak tahu dia siapa, saut Vira dengan heran. Kita temui saja, siapa tahu ada yang penting yang ingin dibicarakan sama kita, ujar Jeremy. Kedua pasang suami istri parubaya itu melangkahkan kakinya menuju ke ruang tamu menunggu kedatangan Akira. Sore Nyonya, Tuan, perkenalkan, saya Akira Nawel, kekasih Ronald. Sapa Akira dengan percaya diri, dia memperkenalkan dirinya sebagai kekasih Ronald. Kedua orang tua Ronald bingung. Pasalnya dari dulu putranya itu tidak pernah membawa pulang perempuan ke rumahnya. Yang mereka tahu putranya memang sering bergonta-ganti perempuan, tapi bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai pemuas nafsu. Vira menyuruh Akira untuk duduk. Lalu apa tujuanmu datang kemari menemui saya? Ucap Jeremy penasaran. Saya datang ke sini ingin meminta pertanggungjawaban kepada putra kalian, saut Akira dengan raut wajah yang terlihat sedih. Memang apa yang putra kami lakukan sama kamu? Tanya Vira mengerutkan dahinya. Saya hamil tuan, Nyonya, dan Ronald lah yang menghamili saya, jawab Akira dengan mata berkaca-kaca. Jangan sembarangan menuduh anak saya kamu, atau saya akan melaporkanmu ke kantor polisi, seru Vira menggertak Akira. Tapi saya tidak bermaksud menuduhnya Nyonya. Saya memang hamil anak Ronald. Kalau Anda tidak percaya, ini hasil pemeriksaan saya dari dokter, saut Akira sambil menunjukkan hasil pemeriksaan miliknya. Vira menerimanya dan melihat hasil USG tersebut. Sementara Jeremy sejak tadi tak bereaksi apapun. Inilah yang ditakutkan selama ini. Sudah berulang kali ia mengingatkan putranya agar berhenti bermain perempuan. Tapi putranya itu tidak pernah mau mendengarkan. Dan akhirnya yang selama ini dia takutkan terjadi juga. Entah benar atau tidak, yang jelas Jeremy sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Resiko memiliki anak seorang Casanova, jadi dia harus siap kalau sewaktu-waktu terjadi masalah seperti ini. Bagaimana ini, Dad? Dia beneran hamil? Tanya Vira dengan cemas. Lebih baik kau hubungi Ronald. Kita tidak bisa ambil keputusan sebelum mendengar sendiri dari mulut Ronald, saut Jeremy. Vira mengangguk setuju. Ia juga butuh penjelasan dari putranya tentang masalah ini.
Nyonya tidak perlu menghubungi Ronald. Kemarin saya sudah menemuinya, tapi dia tidak mau mengakui anak ini dan dia malah meminta saya untuk menggugurkannya, ucap Akira meneteskan air matanya. Ia sengaja memutarbalikkan fakta agar orang tua Ronald percaya dengannya dan akan memaksa putranya itu untuk menikahinya. Licik memang, tapi begitulah sifat asli Akira. Jahat sekali anak itu. Lirik Vira mulai termakan dengan ucapan Akira. Akira bersorak dalam hati karena sedikit demi sedikit ia berhasil mendoktrin orang tua Ronald. Hubungi dia sekarang, Dad. Anak kurang ajar itu harus bertanggung jawab. Marah Vira menyuruh suaminya untuk menghubungi Ronald. Jeremy mengangguk setuju dan mencoba menghubungi nomor putranya. Sementara di sisi Ronald sedang ada di perjalanan menuju ke rumah orang tuanya. Berhubung besok hari libur, Ronald berencana ingin mengunjungi orang tuanya. Ponsel Ronald terus berdering, namun Ronald sengaja tidak mengangkatnya panggilan dari dedinya. Pasalnya sebentar lagi dia akan sampai ke rumah orang tuanya. Ada apa Dedi menghubungiku? Gumam Ronald penasaran. Ronald menambahkan laju mobilnya supaya cepat sampai ke rumah. Ia ingin segera menemui orang tuanya. Sampai di rumah, Ronald langsung masuk. Ronald dibuat kaget ketika melihat Akira yang berada di rumahnya. Sore, Dad, Mam, sapa Ronald. Tanpa basa-basi, Jeremy langsung memukul putranya. Dad, pekik Vira melihat putranya yang dipukul oleh suaminya. Kenapa Daddy memukul Ronald? Pekik Ronald sambil memegangi pipinya. Dasar pria pengecut, kau sudah menghamilinya tapi bukannya bertanggung jawab, kamu malah menyuruhnya membunuh darah dagingmu sendiri, bentak Jeremy. Ronald mengerutkan dahinya karena bingung. Memang siapa yang berbicara seperti itu? Ia merasa tidak pernah berkata seperti itu. Pandangan Ronald beralih ke Akira yang sedang menunduk sambil menangis terseduh-seduh. Ia yakin kalau Akira lah yang berkata seperti itu kepada kedua orang tuanya. Ternyata wanita ini benar-benar nekat dan juga licik. Namun tanpa sepengetahuan Akira, Ronald satu langkah lebih maju dari dirinya. Ronald beralih menatap kedua orang tuanya. Apa Mami dan Daddy percaya dengan apa yang wanita ini katakan? Tanya Ronald. Mami percaya karena dia benar-benar hamil, Nal. Kamu sebagai laki-laki harusnya bertanggung jawab. Karena Mami tidak pernah mengajarkanmu menjadi orang yang pengecut. Saut Vira yang sudah dipenuhi dengan amarah. Ronald mendengus kesal. Bagaimana caranya dia bertanggung jawab sedangkan dia ragu kalau itu anaknya. Terserah Mami mau percaya atau tidak. Yang jelas Ronald tidak pernah menghamili dia. Ronald memang beberapa kali pernah tidur dengannya, tapi Ronald selalu memakai pengaman, ucap Ronald dengan jujur. Kamu memang memakai pengaman, Ronald, tapi apa kamu tahu kalau pengaman itu bocor atau tidak? Desak Akira. Saya memang tidak tahu kalau pengaman itu bocor atau tidak, tapi saya yakin kalau itu bukan anak saya. Karena saya tahu kalau kamu tidak hanya melakukannya denganku saja, saut Ronald dengan tegas. Tak apa kalau kamu tidak mau bertanggung jawab, Ronald, tapi kenapa kamu tega memfitnahku seperti ini? Ucap Akira menangis sambil menutupi wajahnya memakai kedua tangannya. Vira menenangkan Akira dengan mengusap bahu Akira. Ronald yang melihat itu bukannya kasihan, malah muak dengan drama yang dibuat Akira. Akira bertingkah selayaknya korban, tapi siapa sangka kalau wanita itu justru penjahat yang sebenarnya. Kamu tidak boleh begitu, Ronald. Bagaimanapun Mami seorang wanita, tentu Mami tahu perasaan Akira yang hamil sendiri tanpa didampingi oleh seorang suami. Tegur Vira. Ia tak mau putranya itu menyakiti hati perempuan karena dia sendiri juga perempuan. Terserah Mami aja, ucap Ronald sambil membuka tas kerjanya dan mengeluarkan semua bukti tentang kelakuan Akira di belakangnya. Ada beberapa yang Ronald dapat dari CCTV hotel.
Setelah melihat ini, entah Mami masih akan percaya sama dia atau tidak, ucap Ronald dan memberikan informasi tersebut kepada dadinya. Jeremy pun menerimanya, sementara Ronald memilih pergi dari ruang tamu dan menuju ke kamarnya. Tidak ada gunanya dia meladeni kegilaan Akira. Akira menghentikan tangisnya. Ia mulai deg-degan dan juga penasaran sama berkas yang Ronald berikan kepada dadinya. "Berkas apa itu, Dad?" tanya Vira. Jeremy memberikan berkas tersebut kepada istrinya dan menyuruhnya untuk membacanya. Lalu Jeremy menatap Akira dengan tatapan penuh amarah dan juga kebencian. Karena fitnahan wanita di hadapannya ini sampai ia memukuli putra semata wayangnya. Setelah melihat semua bukti yang diberikan oleh putranya, Jeremy juga berpikir hal yang sama dengan Ronald. Ia tidak percaya dengan Akira kalau janin yang ada di kandungannya itu darah daging putranya. Bagaimana bisa wanita ini menyimpulkan kalau janin yang ada di kandungannya ini anak putranya, sementara dia juga tidur dengan banyak pria dalam waktu dekat? Apa maksud semua ini, ha? Kau berniat memfitnah putraku, bentak Vira sambil melemparkan semua foto Akira yang sedang bermesraan dengan pria parubaya ke wajah Akira. Bersambung.